Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Matematika Sekolah. Kali ini kita akan belajar bangun ruang sisi datar. Bangun ruang sisi datar yang kita akan bahas pada kesempatan ini adalah yang pertama adalah kubus, kemudian yang kedua adalah balok. Mari kita bahas yang pertama adalah kubus. Unsur-unsur kubus. Kubus memiliki 12 rusuk. Ya, 12 rusuk. Rusuk itu adalah tulang-tulang ya, seperti misalnya AB, BC, kemudian CD, DA, berikutnya BF, FG, GH dan seterusnya. Jadi kerangka yang menyusun kubus itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah kubus memiliki 6 bidang sisi yang sama besar. Karena ukuran kubus semuanya sama, maka semua bidang sisinya adalah sama besar. Kemudian memiliki 8 titik sudut. Itulah beberapa unsur-unsur dari kubus. Kubus memiliki sisi yang sama besar karena ukurannya tadi semuanya sama. Ya, sisi-sisi yang sama adalah sisi AB, CD sama dengan EF, GH sama dengan AB, FE sama dengan DC, GH sama dengan BC, GH sama dengan ADHE. Jadi semua sisinya adalah sama besar. Untuk lebih memahami, perhatikan jaring-jaring kubus berikut ini. Jadi ini adalah jaring-jaring kubus yang dibuat 3 dimensi. Ya, perhatikan ketika dibuka, maka bentuk jaring-jaringnya seperti ini. Lalu kemudian ya, ini adalah bentuk jaring-jaring yang kedua. Tetap ketika ditutup maka membentuk sebuah kubus. Ya, bentuk yang berikutnya, jaring-jaring berikutnya seperti ini. Ketika ditutup juga membentuk sebuah kubus. Kemudian yang berikutnya seperti ini. Kemudian bentuk berikutnya adalah seperti ini, seperti huruf T. Kita perhatikan ketika ditutup bentuknya adalah kubus. Ya, ketika ditutup maka bentuknya adalah kubus. Bentuk berikutnya adalah seperti ini. Mari kita perhatikan ketika ditutup juga membentuk sebuah kubus. Jadi sudah ada 7 bentuk jaring-jaring. Berikutnya ini yang ke-8. Ya, ketika ditutup maka membentuk sebuah kubus. Yang berikutnya ya seperti ini bentuknya. Kita lihat ketika ditutup ya membentuk kubus. Kemudian jaring-jaring berikutnya yang ke-10 ya seperti ini. Ketika ditutup membentuk sebuah kubus. Untuk berikutnya jaring-jaringnya adalah seperti ini.
Jadi itulah beberapa jaring-jaring daripada kubus. Kemudian berikutnya kita akan mencari luas permukaan kubus. Ya, perhatikan kubus A, B, C, D, E, F, G, H berikut ini dengan panjang sisinya adalah S, dan S. Panjangnya adalah S, lebarnya adalah S, dan tingginya juga adalah S. Seperti jaring-jaring kubus tadi, apabila kubus ini dibuka, maka bentuknya akan seperti ini. Ini adalah salah satu bentuk jaring-jaring daripada kubus. Ini adalah salah satu bentuk jaring-jaring daripada kubus. Karena memiliki ukuran sisi yang sama, maka berarti L1 luas yang pertama, luas bidang 1 sama dengan luas bidang 2 sama dengan luas bidang 3 sama dengan luas bidang 4 sama dengan luas bidang 5 sama dengan luas bidang 6. Artinya ketika kita mau mencari luas permukaan kubus, maka cukup kita mencari L1 saja. Ya, misalnya L1 rumusnya adalah sisi kali sisi, S kali S sama dengan S kuadrat. Maka rumus luas permukaan kubusnya adalah 6 kali S pangkat 2. 6 kali S pangkat 2. Kemudian yang berikutnya adalah volume kubus. Ya, volume kubus S kali S kali S kali S atau S pangkat 3. Yang berikutnya adalah balok. Balok ya memiliki ukuran yang berbeda dengan kubus. Jadi kalau kubus tadi ciri-cirinya adalah yang pertama semua ukurannya adalah sama. Nah, balok ini agak berbeda. Mari kita perhatikan unsur-unsur dari balok. Yang pertama sama dengan kubus memiliki 12 rusuk, yang kedua memiliki 6 bidang sisi. Ya, kemudian sisi yang berhadapan itu sama besar. Jadi sisi yang berhadapan adalah sama besar. Yang berikutnya memiliki 8 titik sudut sama dengan kubus. Kubus memiliki 3 pasang bidang sisi yang sama besar. Ya, pasangan yang pertama adalah alas dengan tutup. Itu memiliki ukuran yang sama. Jadi A, B, C, D sama dengan E, F, G, H. Yang kedua adalah sisi depan dan sisi belakang. Juga sama. A, B, F, E sama dengan D, C, G, H. Yang terakhir adalah sisi kiri dan kanannya juga sama. B, C, G, H sama dengan A, D, H, E. Nah, untuk lebih memahami, mari kita perhatikan jaring-jaring balok berikut ini. Jadi inilah salah satu contoh jaring-jaring balok. Ya, apabila dibuka, ya, maka bentuknya seperti berikut ini. Ya, bentuknya seperti ini. Ini adalah jaring-jaring balok. Ini tampak dari atas, ya. Ini adalah tampak dari atas bagaimana ketika jaring-jaring balok ditutup kembali. Ya, yang berikutnya kita mencari luas permukaan balok. Jadi balok A, B, C, D, E, F, G, H berikut ini dengan ukuran panjangnya AB sama dengan P, kemudian BC itu sama dengan L, dan tingginya CG sama dengan T. Maka untuk mencari luas permukaannya adalah kita butuhkan jaring-jaring balok. Misalnya seperti ini. Jadi balok memiliki dua, ya, masing-masing sisi yang berhadapan adalah sama. Artinya L1 sama dengan L5, ya, L1 sama dengan L5. Rumusnya adalah, rumus luasnya adalah P kali T, panjang kali lebar, lebarnya adalah T, panjangnya adalah P. Kemudian L2 sama dengan L6. L2 sama dengan L6, rumusnya adalah P kali L,
panjangnya adalah P, lebarnya adalah L. Kemudian yang terakhir adalah L3 sama dengan L4. Rumus luasnya adalah L dikali T atau lebar kali tinggi. Maka kita perhatikan L1 sama dengan L5, L2 sama dengan L6, L3 sama dengan L4. Maka rumus luas permukaan balok adalah S1 tambah L2 tambah L3 tambah L4 tambah L5 tambah L6. Karena kita ketahui L1 sama dengan L5, L2 sama dengan L6, L3 sama dengan L4, maka rumusnya sama dengan 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Itulah luas permukaan balok. Berikutnya volume balok V sama dengan P kali L kali T. Jadi volume balok adalah panjang kali lebar dikali tinggi. Demikian penjelasan bangun ruang sisi datar untuk kubus dan balok terkait dengan luas permukaan dan volumenya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi di channel Matematika Sekolah. Kali ini kita akan menjawab. Ayo kita berlatih 8.1 materi bangun ruang sisi datar. Kerjakan soal-soal berikut. Akan dibuat model kerangka balok dari kawat yang panjangnya 10 meter. Jadi yang diketahui adalah panjang kawat. Ya, panjang kawatnya adalah itu sama dengan 10 meter. Atau kalau kita jadikan sentimeter itu sama dengan 10 dikali 100. Karena 1 meter itu sama dengan 100 cm. Jadi sama dengan 1000 cm. Jika ukuran panjang, lebar, dan tingginya adalah 30 cm kali 20 cm kali 10 cm. Jadi model yang akan dibuat adalah panjangnya 30 cm, lebarnya 20 dan tingginya 10. Ya, bisa kita ilustrasikan dalam gambar berikut ini. Jadi panjangnya adalah 30, kemudian lebarnya adalah 20 cm dan tingginya adalah 10 cm. Pertanyaan pertama adalah hitunglah banyak kerangka balok yang dapat dibuat. Ya, ketika yang ditanyakan adalah kerangka balok, maka berarti yang akan kita hitung adalah panjang rusuk satu buah balok. Ya, panjang rusuk satu balok. Ya, maka kita hitung adalah panjang kawat untuk kerangka satu balok terlebih dahulu, ya. Satu balok. Berarti panjang kerangkanya adalah panjang kerangkanya berarti panjangnya di sini ada 4 yang sama, ini, dan ini. Jadi AB sama dengan DC sama dengan EF sama dengan GH. Berarti panjang kerangkanya yang pertama adalah 4 kali 30, kemudian ditambah lebarnya juga ada 4, ya. Berarti ditambah 4 kali 20, ya, kemudian ditambah tingginya juga ada 4, ditambah 4 kali 10, ya, 4 kali 10, sehingga sama dengan 4 dikali 30 tambah 20 ditambah 10, atau sama dengan 4 dikali 60 atau sama dengan 240 cm.
Jadi panjang kerangka satu balok ya, dia membutuhkan 240 cm. Berarti jika panjang kawatnya adalah 1 meter, 10 meter, berarti kerangka balok yang dapat dibuat adalah ya, panjang kawat dibagi dengan panjang kawat satu balok. Jadi panjang kawatnya adalah 1000, kemudian dibagi dengan 240 cm, sehingga sama dengan minimal yang dapat dibuat adalah ya 5 kerangka balok. Jadi dari 10 meter panjang kawat ya, maka dapat dibuat ya 5 buah kerangka balok dengan ukuran 30 x 20 x 10 cm.